ternyata tidak sama dengan 24 jam. Tapi adalah terang menuju gelap. Ya kan? Tapi setelah ada matahari, penghitungannya jadi 24 jam. Itu Pak Iman. Ya, setelah ada matahari, itu hitungannya juga yang untuk daerah ini, Pak. Daerah utara, daerah selatan, kutub utara, kutub selatan kan lain, Pak. Tapi kan, jadi gini, asal usulnya kan, antara di kutub utara, antara di kutub versus tropik kan beda. Ya. Ya kan? Ya. Lalu si Darwin ini, anaknya Darwin ini, dia bikin tidal friction. Yang bikin satu hari 24 jam ini si anaknya Darwin. Namanya tidal friction satu hari 24 jam. Ini baru abad ke-18. Sebelumnya ya tetap sendiri-sendiri, mereka lari sendiri-sendiri jalan. Makanya orang Islam sampai hari ini puasanya ngaco-ngaco. Ngaco-ngaco. Ada yang puasa cuma 14 jam, ada yang puasanya sampai berapa jam kemarin ya? 18 jam ya? 20 jam ya? Ada yang puasanya 20 jam. Tergantung apa bulannya. Tergantung bulannya dan tergantung daerahnya. Kalau di Indonesia selalu 14 jam puasanya orang Islam kan? Ya, karena Khatulistiwa. Nah, di Khatulistiwa. Iya. Ya, makanya puasa. Kenapa? Karena orang Islam tidak menganut tidal friction. Jadi kalau di tropik, puasanya orang Islam 14 jam. Kalau di kutub, kalau di kutub bagaimana? Ya bisa 4.000 jam. Itu dia, Pak. Jadi mati dong dia, nggak Kan makan dari matahari Pak. terbit sampai matahari tenggelam orang Islam puasanya kan. Iya. Kalau di kutub 4.000 jam harusnya. Iya. Ya kan, kalau di Eropa kita di sini, kalau di Finland 20 jam ya, apa 18 jam saya lupa itu puasanya itu di Finland apa di 20 jam atau 18 jam. Kalau di Belanda ya puasanya 16 jam. 18 jam ya. Kan 18 jam. jam 4 pagi sampai Iya. jam 4 pagi 10 malam. sampai jam 10 malam. Iya. 14 ditambah 22 berapa kurang 22 kurang 14. 8 kan? 8 ditambah 12 20 jam. Iya. Ya kan? 20 jam kan? Jadi ini repotnya sama ini Pak juga Sabat, Pak. Nah, kalau Sabatnya kita hitungnya gimana, Pak? kalau sahabat orang Yahudi hitungnya sudah 24 jam, Pak. Oh. Karena ngitung patokannya pokoknya Timur Tengah, Israel. Nah, 24 jam. Dari gelap terbitnya terbitnya matahari sampai terbit lagi itu namanya 24 jam. Oke. Tapi hitungannya patokannya Israel di seluruh dunia. Kalau Islam saya nggak tahu ya, mereka menyesuaikan dengan mataharinya. Tapi kalau orang Yahudi mau pergi kemanapun, pokoknya ngitung di Yerusalem hitungannya. Oh, Hitungan Yerusalem, mereka gitu ya. patokannya pokoknya di Yerusalem. Oke. Kalau Islam itu harusnya patokannya di Arab semua kan, harusnya kan. Kiblat. Kalau Israel Anda pergi kemanapun, bikin ngitung Paskah, ngitung kalender, pokoknya balik ke Yerusalem di seluruh dunia. Makanya orang puasanya Yahudi nggak jadi 4.000 jam kan dari sahabat dari tenggelam ke tenggelam kan, matahari tenggelam ke matahari tenggelam kan. Ya, ya. Hitungnya nggak 4.000 jam kayak di Kutub Utara, tapi hitungnya Yerusalem. Ya, jadi dia ada titik yang dia tentukan. Tentukan. Dia tinggal di Kutub Utara atau Kutub Selatan, dia ngikut begitu ya, Pak? Orang Yahudi di Belanda puasanya ya jam 6 sore sampai jam 6 sore. Oke. Orang Yahudi di Belanda. Di Polandia ya jam 6 sore sampai jam 6 sore. Karena kan mereka pakai jam. Jamnya apa? Mereka kan ada jam 3, ya, jam-jamnya mereka kan. Jam 12 siang, jam 3, jam 18. Itu kan hari sembahyangnya mereka kan, jam sembahyang kan. Ini kan jam sembahyang 3 kali sehari kan. Jam 12, jam 3, jam 18. Ya itu ya. Mereka patongannya pokoknya jam 18. Mereka patongannya jam 18. Gitu, Pak. Oke. Soalnya jadi mereka mau ke Kutub Utara juga pokoknya jam 18. Mereka pokoknya jam 18. Ya. Makasih.
Nah, kalau nanti apa dampak yang kedua apa, saudara? Dampak pertama kan tadi masalah puasa ya kan, jam atau waktu puasa kan, ya tetap hitungnya 24 jam. Kedua, ya patokannya adalah Yerusalem. Kedua, masalah penciptaan. Jadi bumi usianya berapa? Ya bisa miliaran tahun. Karena ngikutin jomnya tadi. Ya. Ketiga, dampaknya tadi apa tadi saya bilang manusia mati pada hari memakannya, pada hari makan buah pengetahuan. Ini bukan manusia mati hari itu, tetapi kan beberapa orang menjawabkan 1 hari 1000 tahun. Ya. Usia Adam kan 930 tahun. Nah, dia bilangnya begitu. Enggak, tapi manusia mati ini dalam arti pada hari kamu makannya kamu mortal. Jadi enggak urusan dengan usia ini. Ya, tapi pada hari kamu makannya itu kamu mortal. Tadinya kamu immortal, begitu kamu makan kamu jadi mortal. Itu yang dimaksud begitu. Nah, efek itu ya. Ya. Semoga saudara bisa ngikutin yang lain ya. Ini memang pelajaran berat ini. Ya, Dokter Ido silakan. Ya, salam Pastor. Shalom, Dokter Ido. Yang pertama gini Pastor mau tanya. Orang Yahudi kan hari ke-8 disunat tuh. Itu ada hubungannya nggak Pastor dengan hari penciptaan lalu hari Sabat lalu? Yang kedua, halo Pastor. Ya, terus. Yang kedua tentang Elohim Pastor. Kan bentuk jamak. Nah, itu karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub makanya disebut Elohim atau ada alasan lain itu Pastor? Gitu aja Pastor, makasih. Iya betul tadi ya. Jadi hari ke-8, karena hari pertama ya. Kenapa disunat hari ke-8? Mati videonya. Orang Yahudi sunat hari ke-8. Karena kan dari 1 sampai 7, lalu hari ke-8. Hari pertama minggu itu. Ini sebenarnya adalah nubuatan apa, saudara? Ini adalah nubuatan penciptaan. Ini adalah penciptaan pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit. Hati setiap manusia disunat, ya kan? Sebenarnya ini adalah nubuatan Mesias ketika hatinya disunat. Angkanya kan di dalam Ulangan 30, ya, bukan cuma kita adalah sunat fisik dan sunat hati kan. Ya, pada saat mau kembali, gimana ayatnya ya? Sunat hati. Ulangan 30 ya. Itu zamannya Musa sudah ada sunat hati ya. Ulangan 30, lupa. Sunat hati. Ulangan 30 ya. Dan Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ini akan ya, akan itu berarti nanti ketika Yesus itu, makanya disunat. Maksudnya disunat pada hari ke-8. Nah, hari ke-8, Yesus bangkit itu, hari ke-8 itu sama dengan hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu, ya kan Yesus bangkit kan, hari pertama minggu itu. Nah, itulah sunat fisik, tapi sunat hati juga. Ketika Yesus bangkit, maka saatnya sunat hati. Ya, sunat hati itu terjadi di Pentakosta ya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, baru itu hati kita disunat. Hanya seperti itu ya. Terus kedua kata Elohim. Kata Elohim itu unik sekali, saudara. Versus L ya. Kenapa harus Elohim, saudara? Karena ini adalah tak terbatas. Yang tidak terhitung, tak terbatas. Sehingga bukan satu. Bukan.
Ya, makanya orang-orang Yahudi ini menjelaskan kata apakah orang Yahudi itu monoteisme? Bukan, tapi monolatri. Makanya dia memulai menjelaskannya dengan kata Elohim yang adalah plural, saudara. Sifat kata Elohim yang plural. Ya, si Profesor Yitzhak Feder itu ya, Yitzhak Feder. Dia rabai juga, Yitzhak Feder berkata Elohim itu plural, tak terbatas. Ya, tapi begitu bilang El, kita menunjukkan kepada satu roh itu yang disembah oleh orang Israel. Kalau bilang Elohim itu tak terbatas. Dan memang dalam kata Elohim ini terdiri dari jasmani dan rohani. Satu tak terbatas, kedua memang ada jasmani dan rohani di dalamnya, makanya jamak Elohim. Antropomorfisme dari Elohim. Gitu ya. Ada dua itu. Jadi, tetapi kata Elohim ini mengganti kata tunggalnya, jadi walaupun dia plural, tapi menggunakan kata gantinya tunggal. Ya kan? Tunggal. Jadi bukan majestic ya, seperti si Menahem Ali bilang majestic gundulnya peang. Coba kita buka ya di dalam Kejadian ya. Ya. Ini kan Elohim, nominatif, kata benda ya, plural, maskulin plural. Tetapi kata bara, kata kerjanya ini adalah orang ketiga maskulin singular. Itu loh. Jadi adalah plural yang singular atau dibalik, plural yang singular. Atau singular, dia singular, tapi plural. Ini hanya ada dalam bahasa Ibrani. Makanya bahasa Perjanjian Baru harus bahasa Yunani. Karena Yesus kan Elohim. Dan dia ketika menunjuk Sang Bapa adalah Theos. Theos ini ada Theos ya. Theos. Ini singular. Ketika dia menunjuk bahwa Theos, dia memanggil Theos adalah bapaknya yang singular, maka dia manggilnya kata Eli tadi. Ya, El ya. Itu ya, ajaib ya. Nah, ini kalau nggak ngerti ini, kamu cerita Tritunggal Wana semua ngawur semua nanti. Isinya memperkosa ayat toh. Anda harus tahu bedanya El dengan Elohim. Nah, TikToker itu ya Samuel, Sofiatul, siapa lagi itu ya. Itu nggak ada yang ngerti. Dewi Bulan, Bom, nggak ada yang ngerti bedanya Elohim dengan El. Nggak ada yang ngerti satupun. Serampangan Muriwali, Daging Gadas. Kayaknya di Indonesia yang tahu bedanya Elohim dengan El hanya saya, saudara. Yang bolak-balik selalu, ya El dengan Elohim itu beda. Selalu saya. Di Indonesia itu semua orang itu dipukul rata itu ya. Elohim dengan El. Mereka harus sekolah dulu di Haifa, saudara, nanti baru ngerti. Ya, benar ya. Bolak-balik saya ajarin ya, bedanya Elohim dengan El bedakan. Makanya ketika dijawab itu si kiamat itu ngalar-ngalar kemana? Hosea 11 ayat 9 ini si kiamat itu nerangkannya ngalar kemana-mana, lompat kodok, berasumsi kemana-mana. Padahal sudah jelas. Hosea 11 ayat 9 itu ya. Mana tadi Hosea? Oh hilang. Ya, Hosea 11 ayat 9. Kenapa? Karena kiamat tidak mengerti bedanya Elohim dengan El. Dia pakai ILT 3, ya kan? Sebab ini aku ini El, bukan manusia. Tetapi ILT 3, dia menuliskan Elohim, saudara. Padahal ILT 3 ini, si Yakub ini
Nggak pinter juga, nggak tahu sekolahnya doktornya di mana dia. Si Yakub ini, pendeta Yakub CS ya, aliran Yahwisme. Dia mengganti semua kata elah itu saking apa ya, saking bebelnya saudara ya, saking bebelnya, saking udah blunder. Pokoknya semua kata Allah dia dalam Alkitab diganti Elohim semua. Nggak boleh. Harus bedain kapan El, kapan Elohim, kapan Elah, kapan Eloah. Harus persis, karena perjanjian lama itu tulis. Mendingan Anda langsung pakai kata Tuhan saja, huruf besar semua, atau pakai kata Allah, atau pakai kata dewa, malah enggak apa-apa, saudara. Ya, mending pakai kata dewa, pakai kata God, ya, enggak apa-apa. Daripada Anda jadi ngawur begini, maksa. Jadi kacau. Anda lihat ya, cuma di Indonesia doang yang compong begini, saudara ya. Ya, cuma di Indonesia doang yang compong begitu. Di luar luar nggak ada yang begitu compongnya, saudara ya. Cuma di Indonesia doang yang ada compong-compong begini, keminter. Ya, gitu ya penjelasannya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Oh ya, ya Pastor. Pertanyaan pertama nih, tadi Pastor bilang kan mulai sekarang kita membiasakan diri menyebut anak apa tadi ya? Anak Allah. Allah ya, bukan anak Tuhan ya? Iya. Itu kan betul. Nah, Ya. Ini kan pasti akan sulit juga ya, kebiasaan kita nggak pernah menyebut anak Allah tapi anak Tuhan. Semua orang begitu. Nah, ketika saya misalnya menyebut, terus saya mau mencoba meluruskan gitu, mau kasih tahu. Yang paling tepat itu jawabannya gini ya, tidak ada tertulis kita ini anak Tuhan karena anak gimana? Anak Kita Tuhan, ini nggak ada. tertulis anak Allah karena Yesus tidak beranak kita. Tidak ada anak Tuhan. Dalam arti di Alkitab tidak ada tertulis itu gitu kan. Jadi Di Alkitab tidak ada anak Tuhan, adanya anak Allah. Anak Allah. Satupun ayat di Alkitab tidak ada kata anak Tuhan, adanya anak Allah. Walaupun kita menyebut Tuhan Yesus, kita bukan anaknya Tuhan Yesus, tapi anak Allah, begitu ya Pastor? Iya. Oh, oke. Tidak ada Allah Yesus. Di Alkitab nggak ada kata Allah Yesus, adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Jadi nyebutnya kita lebih tepat anak Allah. Iya. Yang kedua gini, Pastor, saya kan juga suka jawab-jawab, tapi melalui typing ya di TikTok macam-macam gitu. Kebetulan berapa waktu yang lalu, tapi saya lupa nih TikTok siapa, hostnya siapa, tapi Kadrun yang nanya. Itu Yesus itu kan kalian menyebut Tuhan waktu dia hidup. Setelah dia mati, mayatnya Tuhan juga bukan, katanya gitu. Tapi jawabnya tuh seperti kayak ngambang-ngambang gitu, tuh saya gemes juga. Lah. Iya, terus saya jawablah di typing aja, tapi kan saya nggak naik ke atas. Ya Tuhan lah udah pasti, saya bilang begitu. Masa berubah-berubah, masa downgrade dia jadi nggak jadi Tuhan. Nah, terus saya bilang satu-satunya manusia yang pernah mati dan pasti bangkit ya Yesus. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kalau manusia doang ya nggak bisa. Saya bilang gitu. Yang mati itu dah kemanusiaannya. Saya bilang begitu. Nah, ini menurut Pastor jawabannya cukup tepat atau ada lagi nih yang lebih apa ya? Lebih menohok lah istilahnya gitu. Gimana menurut Pastor? Ya, lihat ya. Nih, satu ya, kembali lagi ya. Yehova itu bacanya bukan Yahweh, tapi Yehova, YHWH ya. Bapak Yahweh itu nggak ada, adanya Bapak El. Ya, kalau mau ya nggak apa-apa, Bapak Yehova nggak apa-apa, walaupun salah. Tapi tidak ada Bapak Yahweh, karena tadi penyebutnya bukan Yahweh. Ya, bahkan Yahweh ini adalah sebuah dewa di Kanaan ya, saudara ya. Bukan Yehova, Yahweh adalah sebuah dewa di Kanaan. Anak Tuhan itu nggak ada, adanya anak Allah. Ya. Ya. Nggak ada kata anak Tuhan, adanya anak Allah. Ya, nggak ada Papa Yesus. Karena Yesus di dalam ungkapan kata Bapa Yesus itu nggak ada di Alkitab. Sekalipun nama Bapa diberikan kepada Yesus, tapi nggak ada nama Bapa Yesus. Karena Yesus nggak pernah beranak. Ya, sebab Yesus sendiri juga anak Allah. Dia memanggil Sang Allah adalah Bapa. Jadi nggak ada Papa Yesus. Ya, kita manggil Yesus tetap Tuhan Yesus. Ya. 5. Ya, yang tidak ada kata Allah Yesus, adanya Tuhan Yesus. Ya.
ya kan? Nggak ada kata Allah Yesus, adanya Tuhan Yesus. Gitu ya. Terus tadi yang apa nih saya lupa tadi satunya tadi. Gitu ya. Ayat. Ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih. Yesus, ingat-ingat ya, ini ingat-ingat saudara ya. Selama 33 tahun, ya, dia turun ke dunia adalah anak manusia. Adalah anak Allah. Sama seperti kita anak Allah. Ya, Ya. anak manusia. Sehingga dia mengalami namanya sakit, apa namanya kalau sakit, apa kematian. Ya kan, mortal. Nah, ketika Yesus mati, jasadnya itu apa? Jasadnya apa? Ya, manusia. Manusia juga. Ya, Yesus itu harus menjadi manusia. Ayatnya jelas. Penguasa yang menjadi manusia. Datang sebagai manusia. Dalam ya, antikris adalah orang yang menolak bahwa penguasa menjadi manusia. Bentar. Gimana penguasa yang menjadi manusia? Penguasa datang sebagai manusia. Bukan jadi lupa kan ayatnya kan, grogi kan. Penguasa yang datang sebagai manusia. Sabda gitu ya. Loh, kok enggak ketemu? Mana saudara penguasa yang datang? Oh, hilang. Aduh. Aduh, kok lupa ya, bentar ya. Udah ketemu ya, penguasa yang menjadi manusia. Jadi antikris adalah penguasa yang datang sebagai manusia. Menyangkal penguasa yang datang sebagai manusia. 2 Petrus 2 ya. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 Petrus 2 ayat 1 ya. 2 Petrus 2 ayat 1. Ya. Penguasa yang menebus mereka, sebentar ya. Akan mereka menyangkal. Sebentar, bukan yang ini ya. Antikris adalah orang menyangkal, sebentar ya. Jadi memang Yesus itu datang dalam keadaan manusia, saudara ya. Yesus datang dalam keadaan sebagai manusia, sebentar ya. Jadi ini lupa ayatnya jadinya kan. Sebentar ayatnya jadi lupa ya, menjadi manusia. Jadi kan penguasa yang telah menebus mereka. Mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka dan dengan demikian mendatangkan kebinasaan atas mereka. Itu guru palsu ya. Sebentar, saya masih ayatnya. Jadi memang Yesus datang itu sebagai manusia. Yesus sendiri berkata anak manusia ya. Anak manusia. Yesus selalu berkata ya, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Selalu manusia. Jadi penekanan Yesus sebagai manusia itu penting, saudara ya. Penekanan Yesus sebagai manusia itu penting. Anda tidak boleh gagal ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 benar ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Terima kasih Marcel ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia ya. Bentar ya, terima kasih Marcel. Ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, saudara. Penting, saudara ya. Jadi kalau ditanya apakah Yesus manusia? Manusia, nggak usah ragu, nggak apa-apa, memang manusia. Kok disembah ya nggak apa-apa, Yesus jangan nolak kok kamu jadi yang ribut. Gitu ya. Yesus datang sebagai manusia. Lalu kenapa disembah? Loh, Yesus saja nggak pernah menolak kok kamu yang ribut.
Petrus disembah nggak mau sama Cornelius ya, dalam Kisah Rasul 10. Ya, para rasul disembah nggak ada yang mau. Paulus, Silas nggak mau, saudara. Malaikat di dalam Wahyu 22 disembah nggak mau. Tapi Yesus disembah nggak pernah bilang, jangan, nggak pernah bilang begitu. Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, tetapi orang datang kepada Yesus pasti menyembahnya proskuneo. Dan Yesus tidak pernah proskuneo atau prospipto kepada Bapa loh. Ya, di dalam kelas evangelis ya, sudah saya ajarkan ya. Dalam kelas evangelis, Yesus tidak pernah proskuneo atau prospipto kepada Bapa. Yesus datang sebagai manusia. Terus kita sembah. Lalu salahnya di mana? Yesus jangan nggak menolak disembah. Yehova dalam perjanjian lama tidak pernah minta disembah loh. Sembahlah aku ya, sembahlah aku. Nggak ada. Satu-satunya ayat, ya mungkin ada ya sembahlah aku dari jauh. Tapi itu konteksnya bukan itu hanya satu-satunya ayat. Itu konteksnya bukan minta disembah-sembah. Kamu dari jauh ya. Jangan deket-deket, maksudnya begitu. Konteksnya adalah dari jauh. Tetapi pada kenyataannya Yehova tidak pernah berkata secara ofisial sembahlah aku seperti Allah Islam. Seperti siapa ya? Satu-satunya yang berkata dengan jelas, direct dan kalimat intinya adalah sembahlah aku adalah iblis dalam Matius 4 ayat 9. Jadi yang minta disembah-sembah itu ya iblis. Allah Islam itu berkali-kali minta disembah. Nah kalau kita berkata Yesus manusia nggak apa-apa, memang manusia. 33 tahun datang sebagai manusia. Lalu jasadnya ya jasadnya manusia. Bernama Yesus. Makanya ya saya yakin dan percaya Yesus itu bukan Bapa, saudara. Yesus adalah Allah. Tapi Yesus bukan sang Bapa. Karena Bapa itu kan apa? Tadi L. Adalah roh. Mana bisa roh mati? Yang mati itu jasadnya Yesus sebagai manusia. Jadi selama 33 tahun Yesus sebagai manusia, 33 tahun Yesus sebagai manusia, dia mati. Maka jasadnya adalah jasad manusia bernama Yesus. Karena Yesus bukan Bapa. Memang Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi 33 tahun Yesus adalah manusia. Baru nanti di dalam Wahyu 21 terakhir banget ya. Terakhir itu setelah Yesus naik ke surga loh. Dan bahkan setelah masa kerajaan 1000 tahun selesai. Di langit dan bumi yang baru Yesus berkata, ya kan, firman-Nya padaku, akulah Alfa Omega, ya, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi nanti, dia yang akan mengakui kita, jangan kita yang ngaku-ngaku dia. Setelah langit dan bumi yang baru. Ya, setelah langit dan bumi yang baru. Jadi sekarang ya kita tetap berkata Tuhan Yesus, ia adalah anak Allah. Makanya di dalam Wahyu 1, ia tetap memanggil Bapa. Ya, tetap memanggil Bapa. Ya. Jadi Pastor, sorry. Jadi Adonai itu disebut kepada Yesus ketika dia masih di dunia atau setelah dia bangkit sebetulnya? Terus kurios itu kan Tuhan atau Tuan. Maksud saya tadi gini, jawabannya walaupun kita bilang juga mayatnya manusia, ya tapi dia Tuhan. Nah itu salah ya, jawab begitu ya? Makanya harus membedakan kata Tuhan itu adalah Tuhan ya. Kita harus konsisten. Tuhan itu selalu Tuhan ya. Ini hanya Indonesia saja yang keder. Tuhan ini ya sama dengan Tuhan. Cuman di Indonesia saja yang keder. Ya, Tuhan itu yang dikata Kyrios. Ya. Iya. Tuhan juga kata Kyrio. Ini dikata Adonai. Ini juga Adonai. Jadi Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya sama saja. Ya, Yohanes 10, Yohanes 13 ayat 13. Akulah Kyrio, akulah guru, akulah didakolos. Ya, akulah didakolos, akulah Kyrios, akulah Rob, ya, akulah al-mu'alim, akulah mu'alim, ya, wal Rob, dan Tuan, sama saja. Cuman di Indonesia saja yang bingung, saudara ya. Nah, orang Islamnya saja bingung.
Nah, saya tunjukkan ya. Orang Islamnya saja bingung. Nah, saya tunjukkan nih. Orang Islamnya aja bingung. Kata Rob ini ya. Sama si suaminya Sulaiha manggilnya Tuan. Sama Allah manggilnya Tuhan. Orang Islam juga bingung, saudara. Karena cuma di Indonesia ini ada Tuan dengan Tuhan. Dalam bahasa lain nggak ada ya. Lord ya Lord. Hair ya hair. Ya. Kyrios ya Kyrios. Cuma di Indonesia saja yang bingung. Makanya Indonesia ini adalah bahasa paling kacau di seluruh dunia, saudara ya. Indonesia ini adalah bahasa paling kacau di seluruh dunia. Bahasa paling, kadang saya pernah belajar bahasa ini paling kacau bahasa Indonesia. Ya, nggak konsisten bahasa Indonesia itu. Orang Islamnya aja bingung, Departemen Agama aja bingung, saudara, bedain Tuhan dengan Tuhan. Kepada Sulaiha, kata Rob jadi Tuhan. Ya, kepada si Allah, kata Rob jadi Tuhan. Siapa yang nentuin Tuhan dengan Tuhan? Yang nentuin siapa, saudara? Yang nentuin namanya Melchior Leidecker. Ini ya saya ya, Melchior Leidecker. Melchior Leidecker. Orang Belanda ya. Orang Belanda. Ini tesisnya saya, apa ini saya ya? Disertasinya saya si Melchior Leidecker ini. Disertasi saya di Haifa ya. Tulisan saya di Haifa, mumet, saudara ya. Gara-gara Melchior Leidecker inilah kita jadi keder Tuhan sama Tuhan. Ya, jadi kita lupakan ini, lupakan perbedaannya. Yesus ini dipanggil Yesus. Ya, telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ada ya di dalam Lukas 1 berapa itu? Lukas 2 apa Lukas 1? Telah lahir kepada gembala-gembala itu ya, telah lahir bagimu Yesus. Lukas 2 ya, Lukas 2. Ini ya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan. Ini dari kata apa? Kyrios, kota Daud. Ya, lalu di dalam Kisah Rasul 4, Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Bingung kan? Nah, Kisah Rasul 4. Ini orang-orang Islam nih. Yesus yang kamu salibkan itu mana ya? Dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mana ya? Mana ya? Nah ini ya. Bukan. Maka Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya, Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Oh, Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 2 ayat 36 benar ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Khotbahnya Petrus. Jadi kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah ya membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah setelah disalib? Ya bukan. Maksudnya Yesus yang disalib itu menunjuk Yesus yang mana? Yesus yang disalib itu. Sejak kapan? Ya tadi sejak Lukas 2. Yesus telah menjadi Tuhan dan Kristus, bukan gara-gara disalib, nggak ada urusannya. Cuman maksudnya Yesus yang disalib itu, Allah sudah membuat Yesus yang disalib itu sebagai Tuhan, sebagai Kyriosmu, dan sebagai Mesias. Tadi Lukas 2, telah lahir bagimu, ya Kristus Tuhan, di Lukas 2 ayat 11. Ya kan? Nah, Yesus yang mana? Yesus yang kamu salib itu loh. Itu bukan gara-gara disalib maka Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya. Ini pelajaran-pelajaran ini sangat penting, saudara. Karena di orang-orang Islam ini rada-rada dodol karena mereka memang cari-cari masalah. Nah, Anda mesti memahaminya harus dengan benar. Iya. Cakap ya. Kata Tuhannya mana? Dia kata Kyrios.
Tetapi ingat, kata Tuhan ini nggak sembarangan ya. Di dalam Roma 10 ayat 9, ya dikatakan kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Jika kamu, saya kecilkan dulu ya, supaya ini ya. Jika kamu mengaku, mana tadi? Jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, atau Rob, atau Adonai. Jika kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kamu selamat ya. Sebab barang siapa bersujud kepada nama Tuhan, kepada Adonai, ini ngambil dari Yoel 2 ayat 37-38 ya. Dari kata apa? Yehova. Barang siapa bersujud kepada nama Yehova akan diselamatkan. Jika kamu mengaku Yesus adalah Adonai, jadi ini ceritanya adalah Yehova, saudara. Karena Yoel 2:38 bacanya barang siapa bersujud kepada Adonai, walaupun tulisannya adalah Yehova. Dan Paulus memang mengutip dari Yoel 2:37-38. Jadi Yesus itu adalah Sang Yehova sendiri, makanya Yesus tidak pernah menolak disembah. Coba Anda lihat ya. Joel nggak ada sampai 37, Pak. Yoel 2. Ya, nggak ada. Yoel 2. Ayat berapa Yoel? Itu sampai 32 tuh, Pak. Nah, ini ya. Oh, sorry ya. Yoel 2 ayat 2 maksudnya ayat 32 maksudnya ya. Barang siapa bersujud kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 32, sorry ya. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa bersujud kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Barang siapa bersujud kepada nama Adonai, Yehova. Ini kan Adonai, Yehova kan? TUH huruf besar semua. Barang siapa bersujud kepada Yehova, Adonai, atau Kyrio. Barang siapa kamu bersujud kepada Adonai, Kyrio akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32 ya, sorry. Terima kasih Pak Iman. Koreksi. Itu ya. Makanya Yesus, saya percaya Yesus adalah Yehova sendiri, karena di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus berkata apa, saudara? Engkau hanya menyembah kepada, ya, Matius 4 ayat 10 ya. Yang minta disembah kan hanya iblis, Matius 4 ayat 9. Ya, jika engkau sujud proskuneo, ya, kata setan, ya, engkau sujud menyembah, sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, ya, hipake satana, nyala iblis, hipake satana, kegrapai, ada tertulis. Kurion tonteon, ya, kegrapai, kurion tonteon, proskunensis. Kurion tonteon, Tuhan yang adalah Allahmu. Tuhan, Kyrio, tonteon. Ya, engkau harus menyembah Tuhan proskunensis. Sedangkan orang-orang datang pada Yesus pada proskuneo, nggak apa-apa, Yesus nggak pernah menolak. Theon, ada theos, gitu kan. Cuman, ya, tetap sebagai manusia, Yesus adalah selama 33 tahun Yesus adalah manusia, nggak usah diributkan dan tidak perlu ragu. Yesus adalah manusia. Menyembah manusia ya nggak apa-apa. Inilah yang namanya di dalam si Ramban itu antropomorfisme. Bentuk manusia dari Yehova. Katanya Ramban ya. Ramban itu Rabai Moses ben Nachmanides. Itu ya. Ini penting ya Bu Soni ya. Iya. Yesus manusia. Ya, jadi jasad-jasad apa yang meninggal, yang jasad yang dimakamkan, ya jasad manusia yang bernama Yesus. Manusia. Oke. Tapi kan Allah bisa mati nggak bisa kan, roh Allah. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati, itu jasadnya Yesus tanpa roh Allah mati. Roh Allah siapa? Bapaknya. Tadi Allah siapa? El, Bapak. Ya kan? Eli lama sabatani. Makanya bagus sekali nih ya Matius 27 ayat 50. Lihat ya.
Pertama kan Eli lama sabatani nih. Ya. Eli lama sabatani, ingat L adalah Bapa kan? Ya kan? Roh di L adalah roh kan? Jadi Yesus memanggil L itu yang adalah roh. Roh ini bukan manusia ya. Yang manusia itu jasad. Nah, L lama sabatani. Lalu ya apa? Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan apa? Roh. Dari kata pneuma. Yang menyerahkan nyawa, menyerahkan roh pneuma. L-nya. Tubuh tanpa roh, Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Ya, L adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, L adalah roh. Yakobus 2 ayat 26, tubuh tanpa roh mati. Dengan seruan nyaring, ia menyerahkan pneuma, rohnya. Dia berkata, Eli lama sabatani. Ya, cocok kan semuanya? Iya. Diulangi lagi saudara-saudara yang di YouTube, yang kurang jelas diulangi lagi ya saudara ya. Itu ayat-ayatnya jelas semua. Ya. Jadi Anda Iya. jangan keder, jangan mau di framing, belajarlah di sini. Makanya kita ada kelas evangelis angkatan 28. Anda yang belum pernah ikut ya, kelas evangelis angkatan 28. Ya. Oke, lanjut nih Pak Iya, Samadi. terima kasih Pastor. Ya oke, Bu Soni. Pak Samadi silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Ya senang. Izin tanya Pak Paul Ya. tentang ular tedung yang tertulis di Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Ya. Itu kan dijelaskan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tedung. Tapi satu sisi di Keluaran 20 ayat 4 itu dilarang buat patung. Mohon dijelaskan Pak Paul. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 4 itu dilarang membuat patung dan sujud menyembah. Kalimatnya. Betul. Buat patung boleh. Apa bedanya? Ya, Siap-siap Pak Paul. Keluaran. Nah, ini banyak orang, termasuk orang suka ini ya, lihat ya, yang tidak boleh apa? Jangan membuat patung, ya. Jangan membuat patung dan jangan menyembah kepadanya. Tapi kalau membuat patung saja ya boleh. Israel itu bolak-balik bikin patung macam-macam ya boleh, enggak apa-apa. Contohnya patung apa? Patung kerub di dalam kemah suci. Tapi yang enggak boleh adalah sujud menyembah kepadanya. Patung kerub itu loh, kerub, ada 2 patung kerub, ingat nggak? Di kemah suci itu, ya, di dalam tabernakel Musa itu. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Israel. Nah ini ya, lihat ini. Kerub ini kan patung yang dibuat. Boleh, tapi nggak boleh sujud menyembah kepadanya. Itu ya terusannya. Jadi nggak boleh sujud menyembah kepadanya. Nah, ular tedung atau nehustan bacanya ya. Nehustan itu bukan untuk disembah. Kamu lihat. Kenapa? Kamu ingat nanti. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Yohanes 3 ya, maka anak manusia harus ditinggikan. Nehustan itu ya sama dengan ininya sama dengan Mesias. Sama dengan Mesias, jumlah gematrianya ya. Jumlah gematria Mesias dengan Nehustan itu sama. Nggak salah, jumlahnya berapa saya lupa ya jumlahnya ya. Oke, jumlah Nehustan dengan Mesias itu sama. Ya. Anggap ya. Ya, makasih. Ini nubuatan itu. Jadi boleh membuat patung boleh, yang tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Ya Pak Denny, silakan. Ya, shalom Pastor. Ya. Pastor, saya mau nanya di luar konteks Alkitab, cuman mau nanya sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah gitu. Boleh ya Pastor ya? Ya. Boleh. Ya gini Pastor.
saya tuh ngadapi satu situasi yang membingungkan gitu. Jadi tapi dalam situasi itu saya harus mengambil satu keputusan. Nah, sikap kita itu sebagai orang percaya itu harus berbuat apa nih, Pastor? Nah itu saya nggak tahu masalahnya apa, keputusannya apa, sikapnya apa. Heeh, ya. Karena Jadi ya bingung saya sikapnya apa sikapnya. Heeh. Karena itu panjang banget masalahnya apa. Kalau misalnya kamu ngadepi masalah, masalahnya apa? Kamu misalnya kamu mau ditangkap polisi, lalu kamu keputusannya apa? Ya saya mau kamu misalnya nih kamu maling, ya kamu harus menyerahkan diri. Kalau saya kan bukan maling, makanya saya lari kemari kan. Oh ya. Itu jadi masalahnya banyak, panjang sekali, saya susah ngomongnya. Iya, jadi maksud saya teh jadi gini, kalau kita misalnya enggak seperti yang tadi Pastor bilang soal jadi maling, enggak sampai begitu. Ini kita ada keluarga. Ya ini kita ada masalah keluarga. Jadi membuat saya karena situasinya kalau kita melakukan ini nggak bisa mau ngambil keputusan ini nggak bisa. Jadi situasi itu tuh membingungkan saya gitu. Sikap kita hanya berserah atau gimana nih Pastor? Saya jadi kebingungan begitu. Enggak, jadi gini, saya nggak tahu masalah tepatnya apa, masalah keluarga apa, misalnya perceraian, ya nggak boleh cerai. Ya. Kalau masalah kamu apa? Jadi masalahnya lebih detail lagi. Kalau perceraian ya nggak boleh cerai, nggak usah tanya sikapnya apa, ya jangan cerai. Masalah ya udah saya jelasin Pastor. Ya. Kebetulan orang tua saya itu lagi dalam konflik gitu, dia lagi sakit, tapi di dalam keluarga saya itu ada persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Jadi segala sesuatu misalnya kalau kita mengambil keputusan yang terbaik buat orang tua kita, tahu-tahu nanti ada pihak lain yang selalu ikut campur gitu. Nah ini Pastor gimana nih sikap kitanya? Oh, kalau apapun masalahmu, ya apapun masalah dalam keluarga kita, orang lain tidak boleh ikut campur pokoknya. Justru ini masalahnya orang lainnya banyak ikut campur gitu, Pastor. Nggak boleh, apapun masalah dalam keluargamu, orang lain tidak boleh ikut campur. Nah, sikap kitanya gimana nih, Pastor, kalau udah keadaannya ada orang ngomong, jangan ikut campur, biarkan kami selesaikan sendiri dengan cara kami. Tapi kalau misalnya contohnya orang tua saya lebih percaya kepada orang lain daripada kepada kita sebagai anaknya, bagaimana nih, Pastor, sikap kitanya? Nah, masalahnya kan saya tidak tahu track record-nya kamu sebagai anak. Iya. Susah, yo, bingung lagi. Masalahmu apa juga saya nggak ngerti. Kamu sebut aja, nggak apa-apa kan, nggak ada yang kenal kamu kan? Iya. Boleh ya, Pastor ya? Nggak apa-apa. Jadi gini, Pastor, orang tua saya lagi ngalami sakit ya. Cuman saya kan sebagai anak kan sudah ngasih nasihat, ngasih gambaran, kita terus bertindak begini. Sakitnya itu bahaya mau meninggal begitu? Oh enggak, bukan. Sakitnya sakit biasa, Pastor. Sakit udah tua. Ya, sakit udah tua. Usianya berapa kira-kira? 70 ke atas? 80. Wah, ada 80 ya. Udah meninggal lah, kan? Ya dong, kita kemungkinan terburuk dong mau meninggal. Terus? Kita kan sudah ngasih jalan begini. Tapi ada orang pihak luar tuh selalu mau ikut campur, jadi setiap sekali kita mau bertindak yang terbaik buat orang tua kita, akhirnya mereka selalu mendengarkan dari pihak luar itu. Akhirnya contoh gini, Pastor, kalau misalnya kita mau ngasih jalan nih, kalau kita mau bawa orang tua kita ke rumah sakit, tahu-taunya dibawanya ke istilahnya ke dukun alternatif gitu. Gitu. Jangan boleh dong. Begitu. Jangan boleh. Iya, Mas. Tapi mereka selalu mendorongnya ke sana. Jadi kalau saya kan udah tua tuh, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dibawanya ke sana gitu. Contohnya begitu, Pastor. Ya, jadi kalau mau dibusuk jangan boleh. Enggak, jangan soalnya ya. ini kan soalnya mereka dekat sekali juga sama orang tua saya gitu. Itulah masalahnya. Artinya kamu harus belajar ngomong sama orang tuamu. Kenapa kalian tidak percaya kami sebagai anak-anakmu, malah percayanya orang lain? Kitanya susah loh, kita sedih loh. Iya, makanya saya mau tanya tuh, sikap kita karena apa kita sudah berusaha. Orang tuamu melihat kamu tidak punya solusi, anak modern, dia maunya pakai cara-cara yang ajaib. Dia masih pengen hidup. Iya, tapi ya kita ngelihatnya juga jadi kasihan, Pastor, akhirnya
akhirnya bukan, misalnya harusnya kita bisa mengatasi dengan cara sederhana, akhirnya dibikinnya jadi, waduh, kompleks banget gitu jadi urusannya gitu. Hati-hati loh, dibawa ke dukun, dibawa segala macam loh. Ntar di Iya. akhirnya dia nanti matinya nggak selamat lagi. Iya, justru itu yang makanya Jadi saya tanya tadi, jadi sikap ngomong kita jadinya sikap dibilangin, Pak, kalau kamu pergi ke alternatif, kamu nanti diisi macam-macam, kamu mati masuk surga apa masuk neraka tuh? Langsung ngomong to the ya point. Kalau justru saya mah kalau jadi anak, saya mah terus terang ya. iya, saya udah jelasin seperti itu, Pastor. Udah dikasih tahu, ya namanya orang tua ya, jadi nggak bisa mungkin nangkap juga, mungkin udah penangkapannya juga udah mulai kurang. Jadi kalau kita jelasin 1 hari itu, nanti kalau dia dipengaruhi lagi sama yang dari luar, Jangan boleh kebablas diusir. lagi, Pastor. Orangnya diusir dong. Justru nggak bisa, Pastor, susah ini. Orang tua sayanya lebih percaya kepada mereka. Dia waktu dia mau datang jangan boleh. Udah kita udah coba tindakan itu, tapi tetap aja mereka Iya lebih nggak, percaya kepada kamu mereka. ngomong terus terang, kamu datangin rumahnya, kamu tahu orang tua saya Kristen. Kamu ajakin kemana-mana. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang mau menanggung jiwanya? Saya keberatan kamu datang lagi nih, kalau kamu caranya begitu. Lebih baik saya nggak kenal kamu, kalau sama tak gituin. Iya, kalau bisa segampang begitu, Pastor. Soalnya Serius, kita udah saya orang gini, memang bedanya, makanya saya di Indonesia, orang, mungkin saya memang nggak cocok hidup di Indonesia kali ya, orang Indonesia suka nggak enakan. Saya nggak enakan juga, saya orangnya juga jaga perasaan orang, berusaha, tetapi kalau udah hal tertentu, saya akan ngomong terus terang. Wah, itu juga kalau kita ngomong terus terang juga udah kasar banget mungkin tindakan saya juga, betul. Karena kita udah ngomongin keras juga. Ya jangan boleh Tetap datang ke kondisinya rumah, begitu mau datang, kan orang tuamu kan di dalam rumah, kamu di luar nggak boleh masuk. Jangan nanti terpengaruh, saya nggak mau. Gitu. ya justru malah kitanya yang jadi apa? Nggak apa-apa, Orang tua sayanya jadi benci kepada kita gitu. nggak apa-apa, Kalau orang kita tuamu melakukan begitu deh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kadang-kadang misalnya orang tua, gini ya, saya dulu kan waktu kecil nakal ya, Sampai ada satu orang tuanya teman saya, ketika saya datang, saya tanya orang, ini ada nggak? Saya mau, nggak ada, gitu. Saya pertama bikin orang ini jahat sekali, kok saya nggak boleh main. Saya nggak nyadar kalau saya itu nakal sekali, gitu. Oh, nggak ada. Padahal anaknya dia suka main sama saya. Saya kan nakal, tapi semua orang suka sama saya. Anak-anak itu suka bermain sama saya, seneng. Karena dia jadi nakal kan. Iya. Nah, tapi kan orang tuanya bilang, wah ini ngajarin nakal nih, bandel, naik apa sekarang, naik atap rumah, naik kemana. Wah ini bandel nih. Jadi kalau tanya, nggak ada, anak ini nyariin, nggak ada, jangan main sama dia. Aku pikir, ini orang tua jahat sekali. Ya enggak lah. Kan gitu kan. Iya. Saya kan pengaruh buruk buat anaknya dia kan. Ya jangan, gitu, nggak ada gitu. Iya. Ya kalau Nggak bisa apa-apa. semudah itu sih. Nggak apa-apa, Ya, kamu kalau memang terus kamu kalau perlu kamu puasa buat orang tuamu. Nanti kerabatmu itu nanti dikasih mati sama Tuhan lah pokoknya. Aduh, serius ya, pernah ada orang mencoba mencelakakan saya ya. Terus saya Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya, udah habis sudah Tuhan, saya sudah nggak punyanya lagi. Dikasih mati sama Tuhan dia, padahal masih muda. Padahal saya cuma simpel, Tuhan, apa kalau begini caranya saya belum siap Tuhan, saya nggak tahu caranya, dan Tuhan saya nggak tahu, saya cuma doa gitu doang, mati dah dia orangnya. Iya. Tapi kedengarannya kenceng ya, Pastor ya. Hah? Kedengarannya kenceng gitu. Enggak, nggak kejem, itu nggak kejem, saya mah nggak kejem, saya mah berdoa sama Tuhan, saya nggak minta dia mati juga. Iya. Tapi ini Pastor saya dikasih mati beneran loh, saya sampai kaki aduh deg-degan waktu dia mati ya, dengar dia mati. Tapi orang ini memang ini sekali ya, jahat sekali ya, ini saya bener ya, ngejar saya tuh nemen ya, kasih mati sama Tuhan. Dia sampai nguar-nguar saya yang tidak baik ya kemana-mana ya, ke seluruh dunia kali dia nguar-nguar saya tidak baik. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan, aku belum siap Tuhan. Dikasih mati. Sekarang saya nggak berani doa gitu lagi ya. Misalnya ceker babi tiap hari kan ngomelin, itu kan apa, busuk-busukin saya. Tuhan tolong Tuhan, ceker babi. Nanti dikasih mati, kasihan.
Janganlah, jangan doa gitu. Tapi nggak apa-apa kamu doa gitu daripada orang tua masuk neraka. Dengan Tuhan tolong ini orang ini supaya jangan kesini lagi. Tuhan gimana caranya Tuhan? Pokoknya di dalam nama Yesus orang ini supaya ditolak jangan kesini lagi. Nanti Tuhan kabulkan doamu loh. Entah gimana caranya. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, Kalau nggak betul, dikasih Pastor, mati, saya tahu. dikasih stroke apa dikasih apa ya jangan matilah stroke lah. Lebih parah lagi nggak dikasih mati dikasih stroke. Ya pokoknya nggak ke situ lagi, pokoknya didoain dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pastor. Tolak aja ya, tolak aja. Oke, Iya, iya. luar biasa. Kamu doa dengan Ya, penuh terima kasih, Pastor, ya. cinta. Hatimu kan mengasihi Ya. orang tuamu. Kan kamu kan nggak kepingin orang tuamu. Kamu tiap hari dengarkan lagu rohani di rumah buat orang tuamu. Setelin. Iya. Ya, Pastor. Terima kasih banyak, Setelin Pastor. lagu rohani, setelin khotbah-khotbah yang Ya. bagus ya. Khotbahnya Koden itu loh, khotbahnya Daniel Alexander. Saya emang Oh, iya. belum menyarankan yang lain ya, Pak Stephen Tong atau Daniel Alexander itu yang saya sarankan buat Anda ya. Nah, Iya. khotbahnya saya boleh, cuma nanti takutnya adrenalinnya mengalir malah orang tuamu jantung. Atau malah sembuh ya. Tapi, Pastor, Orang tua itu dengar khotbah saya antara mati atau hidup sekalian, saudara ya. Karena apa? Jadi semangat ya. Deg-degan. Tapi Pastor, saya kemarin dengar khotbah Pastor itu soal pengampunan terus loh. Pas ya. Jadi Jadi sekalian aja mbun pagi. Kalau mbun pagi nggak apa-apa. Kalau yang sore-sore takutnya nanti deg-degan dia. Ya udah, ada masih banyak yang ngantri itu Pastor. Nanti Ya kita lanjut ini nih, lagi. Urakil Pastor, silakan. ya. Terakhir student Ya. ya, terakhir ya, jangan nambah lagi ya. Urakil silakan. Halo Mas, terus Salam Urakil. ini terkait dengan istilah kafir. Kalau dulu itu sebelum saya bergabung dengan pemerintah sini itu, kalau kita diolok kafir itu kan marah ini. Tapi dari paradigma baru saya itu kan kafir menurut saya bagus. Artinya bagus dalam arti kan menutupi lah. Ini pertanyaan saya ini cara ini meyakinkan sesama kita yang notabene pikirannya seperti ya saya dulu bagaimana. Soalnya kemarin ada pertanyaan itu saya terangkan itu dia tetap nggak mau. Pada akhirnya dia buka KBBI itu kan artinya menutup diri itu. Padahal kan bukan gitu. Kafir artinya bukan nutup diri, tutup. Ditutup, Di tertutup, tutup. Di KBBI itu menutup diri itu. Arti dari kafir itu. Kamu tunjukkan di dalam Imamat 16 ayat 16 ya, kamu dikafirkan oleh darah anak domba. Nah, sekarang anak domba kita kan Yesus Kristus, maka kamu dikafirkan oleh Yesus Kristus. Dosamu itu ditutup. Karena apa? Kasih menutup banyak pelanggaran, kasih ayatnya itu. Kasih menutup banyak pelanggaran. Kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus. Menutup banyak dosa. Gitu ya. Iya. Itu. Berarti di kitabnya mereka benar bahwa kita kafir ya? Ya, kita kafir. Kita ditutup oleh darah. Makanya mereka takut sama kita. Ini orang kafir nih, orang yang sudah ditutup dosanya. Mereka nggak ditutup, makanya mereka masuk neraka. Kita enggak. Nggak ada ayatnya kita disuruh datang ke neraka. Tapi kalau orang Islam ayatnya udah jelas. Jadi bagaimana cara setan membohongi manusia, saudara? Ini tak tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran. Jadi caranya setannya Islam itu ya, si Allah SWT itu kan iblis ya kan saudara ya. Cara nipunya gimana? Dikasih tahu. Satu, kalian itu dikasih tahu apa saudara? Khairul makirin. Apa saudara? Khairul makirin. Penipu daya. Maha penipu daya. Khairul kan sebaik-baiknya kan. Maha penipu daya. Ya, dalam QS 3 ayat 54 ya. QS 354. Ini sama dengan Yohanes 8 ayat 44. Iblis bapa segala pendusta. Benar? Terus, dua, di dalam mereka akan mendatangi neraka. Dalam berapa? Mendatangi neraka. Semua orang Islam ke neraka. Gimana? Surat Maryam ya. Ya 19 ayat 71 ya. Ya kan? Seorang Islam akan mendatangi neraka. Tetapi kalau di dalam
Orang Kristen bilangnya apa? Apa saudara? Semua orang berdosa. Ini kan Islam. Kalau Kristen, kalau kamu percaya padaku, percaya Yesus, maka mendatangi Selamatkan. surga, tempatnya Bapa. Kamu percaya Yesus, kamu akan ke surga. Pada hari ini juga engkau bersama aku di tangan Firdaus. Benar enggak? 3, ya kan? Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Berapa tuh? IS 572 ya? Saya lupa ya. IS 572 benar ya? Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih ya, Mesias, putra Maryam. Ya kan? Telah kafirlah. Imamat 16 ayat 16. Kan telah kafir. Yang berkata bahwa Allah adalah Yesus. Ya kan? Sebenarnya Imamat 16 ayat 16 berkata, ya, kita dikafirkan oleh darah Yesus. Kita dikafirkan, ditutup dosanya oleh darah Yesus. Enggak? Coba Anda lihat. Terus nanti di sorga, nanti di hari penghakiman, orang Islam kan tanya, waduh kita nih ditipu kurang ajar nih. Ingat, dalam Wahyu dikatakan apa? Iblis yang naga ular tua yang menyesatkan seluruh dunia. Lalu si Islam ini kan nanya, wah kita kok di neraka kurang ajar nih, kita ditipu. Terus, oh no, tapi kan aku, ya dia bilang Tuhan Yesus, aku kan nggak tahu kalau aku ditipu loh. Allahnya kamu itu sudah ngomong kalau dia itu penipu daya. Iblisnya kan protes, oh enggak, aku enggak pernah bohongin kamu. Ya kan? Orang-orang Islam kan marah Muhammad sama si siapa tuh Muhammad, Donditan, Hani Kristian, protes kan. Loh, aku ini sudah ngikutin Allah loh. Dia memuliakan Yesus. Ya kan? Memuliakan Yesus. Oh, itu kamu ditipu sama Allah. Terus si iblisnya bilang, loh aku enggak pernah nipu loh. Aku kan sudah bilang, aku ini maha penipu daya. Oh, kamu percaya sama aku ya jangan salahkan aku. Aku enggak pernah nipu. Kan aku bilang kamu nanti masuk neraka. Loh, aku kan iya, tapi kan aku sudah bilang aku masuk neraka. Nanti kalau aku lepas, maka aku bebasin kamu juga. Masalahnya aku juga masuk neraka bareng-bareng kamu. Wahyu 20 kan. Nah, lalu, ya, tapi kan kamu bilang orang Kristen itu kafir. Loh iya memang udah dikafirkan oleh darah Yesus. Lah kamu nggak mau ikut? Iya katanya kita telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Yesus. Ditutup, ya kan? Terus jadi gimana dong ini? Nah, Imamat 16 ayat 16. Ya memang salah kamu sendiri, kamu nggak mau dikafirkan oleh Yesus. Ditutup oleh darah anak domba. Salah kamu sendiri. Ya katanya suruh bunuh kafir dimanapun berada. Ya salah kamu sendiri. Itu ya. Jadi mereka itu, Allahnya Islam itu nipu. Dia sudah ngaku-ngaku penipu. Dia udah kasih tahu kamu masih masuk neraka. Dia udah kasih tahu kita tuh dikafirkan oleh Yesus. Oh kamu enggak mau. Salahmu sendiri. Jadi 3 hal ini yang kemudian orang Islam nggak bisa berkelit. Masuk neraka semua. Si pengikutnya Muhammad CS ini. Gitu ya. Ya, satu lagi Pak. Ya. Terkait dengan kafir itu saya pernah tanya ke mereka yang Islam itu artinya itu tidak percaya Allah dan Rasulnya gitu. Definisinya kan berbeda dengan kita kan gitu. Tapi dalam GS 57 telah kafirlah orang yang orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Iya, karena Muhammad berkata Yesus tidak mati dan bangkit. Ya, orang kafir karena orang Kristen kan ini kan ceritanya konteksnya itu orang Kristen kan. Orang Kristen tidak percaya kepada Muhammad, dia percaya pada Yesus. Ya, kan? Tapi yang jelas Muhammad berkata telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Yesus. Ya kan? Berarti hidup kafir ini berarti nanti. Iya,
Itu Kita harus, kafir. itu kafir. Makanya Anda harus membaca. Nah, bagaimana dengan Matius 5? Matius 5 itu terjemahannya salah, saudara ya. Matius 5 itu, ya, katakan demikian ya. Ya, ini ya, kafir. Ini salah, saudara ya. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Salah. Yang benar adalah apa? Bodoh. Jahil. Salah. Ini kata-kata moreh, pemberontak. Hmm, Berontak pada orang tua. Ya, bodoh. Jadi artinya itu jadi rancu tadi kafir ya. Iya. Ya, jadi bukan ya, jadi bukan kafir ya, itu terjemahnya salah. Itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Hati-hati saudara ya dengan penipu daya. Kalau makiran Allah SWT. Marcel. Ya, salam Pastor. Ya, shalom. Mau nanya tadi terkait Wahyu 21 ayat 7. Kan saya percaya Yesus itu bukan Bapa kan. Nah, apa benar nanti Yesus jadi Bapa? Karena tadi Wahyu 21 ayat 7 itu kan ia akan menjadi anak. Bisa dibilang gitu nggak Pastor? Tapi kan nanti, bukan sekarang. Iya, berarti nanti jadi setelah jadi kiamat. Karena Yesus itu akan Iya. kembali kepada Bapa. Coba lihat ya, dalam Wahyu, coba lihat ya. Nah, gini. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 21, ya, aku mendengar, nah nih, Yerusalem baru ya. Ya, aku tidak melihat bait suci sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga dengan anak domba itu. Jadi Allah dan anak domba itu adalah bait suci kan? Dan kota itu memerlukan matahari dan bulan. Sebab Allah meneranginya, anak domba adalah lampunya. Benar kan? Benar nggak? Ya. Nah, terus Betul. kalau kita melihat, lihat ya, dari Wahyu 22:1, keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, masih disebut dua. Ya, tahta Allah dan tahta anak domba. Tetapi kita lihat, malam tidak di sana, tidak memerlukan cahaya lampu dan matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tuh, tadi katanya, tidak perlu cahaya lampu, tidak perlu cahaya matahari, sebab Tuhan Allah menerangi mereka. Udah jadi satu tuh, ya kan? Artinya, ya Tuhan Allah ya, Tuhan Allah. Yesus anak domba menjadi terangnya kan? Jadi apa? Artinya jadi satu kan? Terus lihat. Bentar. Iya itu ya. Jadi nanti di akhir zaman ya mereka Elohim Echad itulah. Ya, di hari zaman Elohim Echad. Ya. Tata Allah dan tata anak domba lalu jadi satu, tiba-tiba jadi satu. Itu ya. Sama satu lagi Pastor, kerajaan Allah menurut Pastor itu kan dulu pernah vibes ya. Itu apa bisa diartikan dua vibes atau kan kita mendatangkan kerajaan Allah kan tuh. Kalau kita sering sedekah, kalau kita saling mengampuni, memberkati itu kan kita mendatangkan kerajaan Allah. Nah, nanti yang Yerusalem baru itu kerajaan Allah juga, berarti ada yang fisik, ada yang rohani gitu. Gitu nggak? Loh, dari sekarang kita menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kalau yang nanti itu fisiknya, bentuknya gitu. Yang sekarang juga fisiknya juga. Yang sekarang kita hanya parsial kan. Sekarang kan hanya parsial. Di mana kita menghadirkan diakonia, di situ kita selalu jadi berkat, orang-orang diberkati, itu kan kita mendatangkan kerajaan Allah. Orang disembuhkan, orang semua ya. Kerajaan Allah datang, tetapi kemudian kerajaan yang abadi, yang kekal itu datang, yang tidak parsial. Iya, oke, paham. Gitu. Yang sekarang ini kita cuma parsial, maka kita semua berdoanya datanglah kerajaanmu dan kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Sampai akhirnya seluruh dunia itu dipenuhi kerajaan Allah. Sekarang ini parsial, dikit-dikit. Parsialnya karena masih ada tesukah kali ya? Ya karena masih banyak orang berdosa. Ya itu. Ya, oke. Betul. Oke, sih Mas. Nah, Edward silakan.
Terakhir student ya, Edward. Ya, shalom, Shalom, Pastor Paul. Edward. Luar biasa khotbahnya nih. Saya Ini sudah belum tinggalkan. khotbah ini. Wah, ini baru tanya jawab saja kamu sudah bilang luar biasa ini. Ini kita Enggak, gini, Pak. belum khotbah ini. Enggak, khotbah Bapak yang kemarin yang Oh iya, luar biasa. Ya. Haleluya. Saya sudah tinggalkan one two three, Pak. Aduh. Saya kenal alas jati. Iya. Saya kenal alas jati ya. One two sudah saya tinggalin itu. Ya tinggal di Wanto Oke. ya. Ya, jadi gini Pak, saya mau tanya Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Itu setan-setan itu siapa Pak yang dimaksud? Setan-setan yang di dalam orang dirasa itu kan? Kan orang dirasa dirasuki roh jahat. Nah, roh jahat atau setan-setan itu siapa ya? Siapa yang diusir Tuhan Yesus itu? Yang ya. Ya ini ada dalam pelajaran ini ya, apologetika. Apakah setan itu? Setan itu kan adversary ya kan? Adversary. Nah, orang gerasa ini yang di dalam Lukas 8 ini adalah orang yang berkepribadian ganda. Orang berkepribadian ganda ini punya banyak alter ya. Nah, punya banyak alter. Lukas 8, orang gila ya, orang gila Gadara ya, gerasa atau Gadara. Ya, ini adalah orang schizofren. Sama dengan kepribadian ganda. Sehingga dia punya banyak alter. Iya kan? Delusi atau ilusi. Nah, inilah setan-setan itu kan. Alter-alternya dia itulah setan-setan itu kan. Makanya dibilang apa? Legion. Karena kami legion. Banyak sekali alter, mungkin 100 alter. Wah, bayangin orang punya 100 alter ya, dari Batman, Superman, Robin, Wonder Woman, Tessa, ya kan, sampai ya kan manusia. Jadi aneh-aneh kan. Oke. Dia punya ada 100 alter, bayangin. Ini orang ngeri sekali ya, 100 alter loh dia, satu legion alternya dia. Nah, itulah setan-setan, delusi. Di zaman perjanjian lama Anda tidak akan pernah mengerti nggak ada pengusiran setan dalam perjanjian lama. Anda cari deh dari Kejadian sampai Maleakhi, nggak ada. Tiba-tiba dalam perjanjian baru ada tradisi pengusiran setan. Artinya apa? Itu berkembang. Wacana tentang sakit jiwa, kelainan jiwa, mental disorder, itu baru ada di zaman hari ini. Tapi zaman perjanjian lama, sakit jiwa pun nggak ada. Ya, orang gila. Tapi orang gila itu malah dianggap tukang tenung. Orang gila ini dianggap malah medium. Kayak zaman Muhammad itu kan, orang sakit jiwa itu kayak Muhammad itu malah dibilang nabi, malah dibilang hebat kan. Ada orang kahin, zamannya Muhammad itu namanya kahin, ya penyair kesurupan. Penyair ini kalau sudah kesurupan, ini masih ada di Jawa ya saudara ya. Di Jawa itu dulu ada yang ada dukun-dukun ya sampai sekarang ya. Dukun-dukun ini kalau lagi kesurupan kan dia nanti bersyair atau ngekek atau ngutip dari mana kan. Terus dia bersyair ya, ada lagunya. Itu penyair kesurupan. Nah, Muhammad ini penyair kesurupan, saudara. Ya, Muhammad itu dipanggil orang-orang Quraisy itu penyair kesurupan. Ya. Nah, dia ya kan. Nah, setan-setan ini adalah delusi atau ilusi. Penyair kesurupan itu adalah apa? Orang yang schizofren, saudara. Orang kesurupan itu adalah orang schizofren, saudara ya. Hari ini kita sebutnya schizofren. Zamannya Yesus itu disebut apa? Kerasukan setan. Zaman perjanjian lama, nggak ada. Anda nggak ketemukan kata itu. Jadi itulah. Hari ini kita mengenalnya sebagai schizofren, kepribadian ganda. Anda kalau nonton filmnya Freud ya, di Netflix gitu ya. Cuma itu filmnya rada vulgar ya. Freud ya, Sigmund Freud itu ya. Itu cerita orang, itu bukan kesurupan serigala itu ya. Jadi roh serigala apa segala itu adalah delusinya dia, schizofren, alternya dia. Alternya dia adalah manusia serigala misalnya itu kan. Itu alter, saudara. Ya, Edward ya. Makanya waktu dia diusir ke babi, ya kan, itu apa saudara? Waktu dia diusir ke babi, dia kan bermanifestasi kan alternya ini kan. Lepas kan, wah, akulah siluman ular, akulah Hanuman, dia cuy kan. Ya itu babinya merasa terganggu, gusar. Kenapa dia lari-lari muter-muter tidak karu-karuan ya, kayak orang apa tuh yang kundalini itu yang dia bisa lompat 5 meter itu ya.
Wah itu babinya gusan, wah, panik semua ya, diganggu. Terus dia lari-lari di peternakan babi itu, dia wah, babinya lari semua masuk ke jurang semua, stres. Karena menghindari orang gila ini kan. Nah, itu namanya setan-setan itu pergi kepada babi itu loh. Orang gila ini kan lari-lari di tengahnya babi itu muter-muter nggak karu-karuan kan. Terakhir ya dia lemas mati, gubrak, jatuh kan. Bener nggak? Nggak ngerti Pak Paul. Masuk Iya, akal iya, kan? iya. Heeh. Masuk. Pak Paul. Nah, Mantap, itulah mantap. itulah legion ya, si Sovereign. Oke? Terima kasih Pak Paul. Mantap. Ya. Mantap. Nah, terakhir the student. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Ya, suara saya merdu ya. Merdu. Kamu Ya. kenapa nggak jadi ikut Pak, gini, HBC, satu aja. student? Udah lewat nih. Kenapa kamu nggak ikut HBC? Jadwalnya Sabtu. nanti lah. Tahun depan ikut ya. Oh iya ya. Iya, Tahun depan Pak. kamu itu pinter, banyak pertanyaan-pertanyaan bagus. Kamu harusnya ikut HBC. Oh, 86. Ya, tahun depan ikut ya, angkatan ketiga. Ya, oke lanjut. Oke Pak. Evangelis lah saya ikut lagi nih. Nah, gini Pak. Satu aja pertanyaan. Satu momen gitu, satu kesempatan gitu kan. Saya ada chatting gitu kan. Maksudnya ada satu ibadah terus via online lah. Terus ada yang bertanya gitu. Ya sebenarnya pertanyaannya itu hanya untuk main-main atau gimana kan, dibilang di mana dibilang Yesus berkata dia itu Tuhan gitu. Lah saya jawab gitu. Yohanes 13 ayat 13. Tapi orangnya bilang gitu. Coba kamu perhatikan, buka aja Google gitu. Mana ada dia bilang dia Tuhan. Tuhan gitu. Nah, waduh. Saya ya Pak Paul menjelaskan tadi kan ya saya jadi nangkap gitu. Tapi makhluk subhanallah model begini itu bagaimana itu bagaimana itu di counternya gitu, dijawab yang masuk gitu Pak. Ya kamu tadi sebutkan tadi ini loh ayatnya tadi loh yang orang Islam itu. Ini kamu di copy di capture aja nih. Ini di capture aja ini tadi kan. Ya. Kenapa ini robnya jadi Tuhan, di sini robnya jadi Allah, jadi Tuhan. Ya, kamu aja bingung kok, departemen aja bingung bedain Tuhan sama Tuhan, apalagi kamu. Gitu. Kamu kudu belajar dulu deh bedain Tuhan sama Tuhan. Tuhan sama Tuhan bedanya apa? Nah, kamu tadi terangin, kamu nggak akan pernah ngerti kata Tuhan kalau bukan dari Melchioledeker. Ya Tuhannya Tuhan sama saja. Nah, masalahnya kalian kalau lagi debat, kalian tuh grogi kalau sampai berkata Yesus ternyata bukan Allah. Ya kan? Kan maksudnya Yesus adalah God, dewa kan? God. Tanya repot gitu. Ya jangan mau reframing. Yesus memang manusia kok. 33 tahun. Nggak apa-apa, aja. Lalu pun sembahyang nggak apa-apa daripada aku nyembah kentut. Zat. Allah kan adalah zat. Kentut saya juga zat. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Tapi kita bisa rasakan kehadirannya kentut kan? Iya, dicium kan Pak? Iya kan Anda tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Kamu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dilihat dan tidak dipegang. Tapi kamu merasakan kehadirannya kentut. Itu adalah zat, ya kan? Kentut juga zat. Jadi tapi dengan menampilkan seperti yang Pak Paul kasih ini nanti apa dibilang kamu ini salah masuk kamar, gimana itu? Salah kamar gitu. Kamar ibumu. Gitu kan. Memang masuk kamar ibumu. Kalau saya macam celemong. Lah gimana saudara? Kamar ibumu. Gitu. Oke. Iya, nangkep Pak. Saya screenshot. Dicatat tuh ya. Salah masuk kamar ibumu. Gitu. Nah, mau screenshot tak coba dulu ini ya. Tuh coba dulu tuh screenshot ya. Ya, coba. Nah, tak gedein. Kelihatan nggak tuh? Nggak bisa ya. Begini aja deh nggak apa-apa ya.
Ya, udah maksimal tuh Pak. Ya nggak bisa lagi. Oke, oke. Nah, 86 Pak, ini, paham. coba nih screenshot lagi tuh, udah kelihatan tuh, lebih gede. Ya, ini penting ini ya. Oh, Departemen Agama aja bingung. Ini Tasya nyelonong. Tasya ada satu lagi terakhir. Silakan Tasya. Terus Pak. Ya. Iya, salam Pak Paul, salam semuanya. Pak, maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Kalau misalkan ada orang yang kita nasihati, tapi dia tidak mau mendengarkan kita, dia bilang gini, nggak perlu penilaian manusia, yang penting Tuhan menilai. Padahal satu sisi lain kita tahu kalau banyak orang yang menegur dia, dia kurang etika sopan santunnya itu kurang gitu. Itu jadinya gimana ya Pak? Karena saya pernah bilang, maaf ya, tuh saya bilang maaf ya A, misalkan namanya si A ya, maaf ya A, Tuhan itu beretika, bagaimana kamu bisa meminta penilaian Tuhan sedangkan untuk yang terlihat aja kamu tidak memiliki etika gitu, saya bilang gitu. Atau gimana Pak? Bagus ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya nggak tahu kenapa kamu kudu maksa nasihatin orang. Kalau saya ya, kalau orang, saya kasih tahu orang, saya kan, ya saya juga nggak masalah negur. Tapi kalau dia nggak mau dengerin saya mau bodo amat ya. Kadang-kadang ada hal yang malah saya nggak perlu nasihatin orang ya, biarin aja. Keluarga bukan, saudara bukan, mau mampus lah. Tapi kalau ada orang, misalnya dia anak saya, tak nasihatin pasti. Kalau anak saya bukan tak nasihatin, kalau dia nggak nurut, kalau saya tak tunjuk bahaya, tak marahin. Tapi kalau itu orang lain, ya, tak biarin. Pokoknya saya udah kasih nasihat sama dia. Jadi Anda, saudara, kalau Anda, saya sampai tegur, ya, dan sekeras, karena berarti Anda, saya anggap. Tapi kalau saya benar-benar nggak anggap, saya nggak membuang waktu, nggak membuang energi, emosi saya buat dia. Mau mati-matilah, emang gue pikirin. Kan begitu, saudara. Tapi kalau itu adik sendiri, ya saya akan keras. Tapi masalahnya adik pun sudah bukan urusan kita, saudara. Ya, adik pun bukan urusan kita. Misalnya gini, saudara ya, kakak adik ya, kan dia udah punya cara hidup sendiri. Saya nggak tahu seberapa dekatnya Anda dengan mereka ya. Tapi kalau saya sama kakak saya pun kita dekat ya, kita kasih tahu. Ini saya udah ngomong, aduh ini bahaya nih. Saya bilang mami saya dulu ya, dibilangin itu nggak bener loh nih. Saya bilang kakak saya itu bilang itu salah nanti loh. Rese memang, tapi saya ngotot karena saya tahu itu salah. Saya tahu ya, bukan karena saya mau rese. Saya itu kalau tidak bahaya, kamu mau salah mau benar, cuma kasih tahu saja. Bahkan istri dan anak saya kalau tidak bahaya tak biarin. Oke, saya udah kasih tahu. Tapi kalau bahaya saya ngotot. Kalau perlu tajak berantem. Kalau perlu tajak berantem aja, bawelnya minta ampun saya. Itu saya sudah bawel loh padahal loh. Saya ini orang bawel. Tetapi kalau itu orang lain, saya mau mati-matilah. Baru tak omongin jeder nabrak ya. Rasain lu. Malah tak bilangin rasain lu. Malah tak bilangin gitu sekalian. Rasain lu. Udah kasih, bukan masalah, bukan urusan kita. Akhirnya kita capek hidupnya kita, energi kita habis buat ngurusin orang lain. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu seperti yang dia pikirkan. Dan saya pun tidak suka diresein orang. Kalau saya sudah yakin jalan, kamu nasihati saya akan terima. Tapi kalau kamu udah ngatur-ngatur saya, kalau saudara bukan, apa bukan, nggak tak dengerin. Kalau kamu adalah pengurus yayasan, kamu adalah anggota Hagios, member di Hagios, kumpul di sini, ya setiap hari sama kita, tak dengerin. Anda kan tiap hari sama saya. Tapi tiba-tiba ada orang nyelonong, sok-sokan nasihatin saya. Saya bilang, saya aja nggak tahu kamu kayak apa mukanya. Nggak tak dengerin. Nggak mau tak dengerin, bodo amat. Gitu Tasya ya. Serius, saya pun nggak mau dengerin orang. Karena kalau dengerin orang capek. Semua orang atur ini sana ngomong begini, situ ngomong begini, wah capek. Saya pun orang yang tidak mau dengerin orang. Pak Iman ngomongin saya akan langsung dengar. Sekalipun saya tahu saya benar, tapi kalau ini seorang Pak Iman yang ngomong, apa Pak David yang ngomong, saya diam saudara. Mungkin saya salah, benar-benar salah. Ya, kalau ini seorang apa namanya Bu Lilis yang ngomong, apa Bung Marta ya tak dengerin. Tapi kalau orang lain bodoh amat, saya nggak tak dengerin. Tapi ini kalau orang kita sendiri yang ngomong, sebentar mungkin saya memang salah.
Ya kan saya diam, saudara. Saya kan pause dulu, kadang 10 detik, 1 menit, saya diam dulu. Jangan-jangan saya memang salah. Walaupun nanti tadi saya ngeyel, tapi saya akan diam dulu, dengerin dulu. Tapi kalau orang enggak kenal, tiba-tiba nyelonong di sini, ya kemarin tuh di TikTok itu ya, sok-sokan ngajarin saya, emang gua pikirin lu siapa? Ngatur-ngatur saya, gitu. Asia saya pun begitu. Jadi saya pun tidak sembarangan ngatur-ngatur orang. Gitu. Saya siapa ngatur-ngatur dia ya bodo amat. Pak tuh dibilangin Pak orangnya gini, nggak mau ah, nggak mau saya nggak mau ngatur-ngatur orang, biarin aja. Tapi kalau itu keluarga kerabat yang benar baik ya, kita lihat seberapa ini kita. Kalau itu anak dan istri saya, kalau perlu tak berantem saudara, kalau perlu tak kaplok saudara. Walaupun saya nggak pernah ngaplok ya. Nah, tapi kalau perlu saya ngamuk saudara sejadi-jadinya demi menyelamatkan mereka. Gitu ya. Kan kita punya bisa begitu kalau sama yang benar-benar dekat anak saya misalnya kan. Kalau saya gebrak meja. Kalau enggak dia nggak selamat, kasihan ada apa-apa, kasihan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang biasa ya biarin. Ya biar dia salah sekali-kali biar nyeblung. Sekali ada room of error. Nanti kapan-kapan kita belajar room of error ya. Room of error itu penting saudara ya. Biarkan orang lain bikin salah. Jangan digedok-gedok, bikin seakan-akan nggak ada room of error-nya, capek itu begitu, nggak enak. Room of error buat kita, buat anak-anak kita, buat orang sekeliling kita, buat lingkungan kita harus belajar room of error. Tapi ada, tentu saja ada, semua ada batasnya. Namanya room of error, ada room, ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, namanya error unlimited ya repot. Nah, tetapi kepada kita, kalau tidak merugikan kita, merugikan dia sendiri ya bodo amat. Kalau orang lain ya. Gitu Tasya, apalagi kalau cerita masalah etika, wah relatif sekali Tasya. Ya, etika itu relatif sekali. Gitu ya.